Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, terima kasih ya yang sudah bergabung sembari menunggu mungkin ada rekan yang lainnya sejalan dengan Zoom ini akan bergabung juga ya. Sebaiknya kita mulai saja untuk pelaksanaan TUEM 3 ya, TUEM terakhir kita di semester ini di 8 sesi terakhir ya. Sebelumnya Ibu mohon maaf terlebih dahulu karena baru bisa melaksanakan web 3 ini karena ada beberapa kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan ya. Dan tadi pas cek e-learning bahwa jadwal untuk sesi ke-8 ini ternyata hari ini adalah terakhirnya ya. Jadi mohon maaf jika pemberitahunya mendadak seperti ini. Oke, kalau misalkan yang bisa on cam ya silakan. Kalaupun tidak memungkinkan atau lagi kerja dan lagi ada kegiatan lainnya, ya tidak apa-apa. Kita langsung saja untuk materi TUEM terakhir ini ya. Sebenarnya kita itu melanjutkan daripada pertemuan TUEM yang kedua kemarin ya, yaitu terkait dengan akuntansi perseroan. Nah, pada batu web yang kedua kemarin kita sudah membahas terkait dengan akuntansi perseroan yang pertama. Nah, yang hari ini kita akan lanjutkan mengenai akuntansi perseroan 2. Share dulu. Nah, ini akuntansi untuk perseroan 2 ya. Yang pertama itu ada tentang pengertian modal pemegang saham ya. Modal pemegang saham yang sering disebut juga modal sendiri dari pemegang saham adalah hak sisa pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Nah, jadi eh, materi akuntansi untuk perseroan bagian kedua ini ya, kita melanjutkan pembahasan dasar modal saham atau perseroan satu yang kemarin. Kemudian dia berfokus pada transaksi modal yang lebih kompleks. Saldo laba atau kita sebut dengan earning, pembagian dividen serta penyajian laporan keuangan ekuitas. Kemudian Kemudian ya, secara sederhananya, modal pemegang saham ini mencerminkan kekayaan bersih perusahaan yang secara teori akan dikembalikan kepada pemegang saham jika seluruh aset perusahaan itu dilikuidasi dan semua utang-utangnya telah dilunasi. Nah, eh, ini apa namanya akuntansi untuk perseroan ini kan terkait dengan saldo laba, kemudian ada akuntansi untuk dividen, dividen kas, dividen saham.
Terus ada juga yang namanya saham treasury kan yang sudah kita bahas. Terus stock split ya atau pemecahan saham. Kemudian yang terakhirnya itu ada laporan keuangan perseroan. Ada juga yang namanya analisis ekuitas ya, nilai buku per lembar sahamnya, ada rumusnya. Terus terkait dengan hubungannya ya, hubungan persamaan akuntansi dengan laporan keuangan. Nah, di situ kita lanjut. Ada yang namanya persamaan dari akuntansi. Kemarin kita sudah bahas bahwa persamaan akuntansi, persamaan akuntansi itu kan merupakan fondasi paling mendasar dari seluruh sistem akuntansi modern ya. Baik perusahaan kecil maupun korporasi multinasional raksasa, semuanya menggunakan prinsip yang sama untuk mencatat transaksi keuangan mereka ya lewat sistem pencatatan berpasangan atau double entry bookkeeping. Nah, secara sederhana ya persamaan ini menunjukkan bahwa semua kekayaan yang dimiliki perusahaan itu pasti berasal dari modal pemilik atau dari pinjaman pihak luar. Kita ketahui di sini rumus dasar persamaan akuntansi itu adalah aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas ya. Aset sama dengan liabilities plus equity. Nah, persamaan ini ya dia bersifat absolut. Kenapa? Artinya setelah transaksi apapun didebit atau dikreditkan, jumlah sisi kiri atau aset harus selalu sama nilainya dengan jumlah di sisi kanan. Makanya dia ada liabilitas plus ekuitas, ya. Nah, di sisi kiri itu kan ada aset. Jadi harus balance antara kiri dan kanan. Jika terjadi selisih, bisa dipastikan ada kesalahan dalam pencatatan. Ya, kalau dia tidak balance berarti ada kesalahan. Untuk aset ya, kemarin kita sudah bahas juga ya, karena aset itu merupakan seluruh sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan memberi manfaat ekonomi atau keuntungan di masa depan. Apa contoh aset itu? Contohnya kas, bank, piutang usaha, ya, persediaan barang, perlengkapan kantor, tanah, bangunan, kendaraan, hingga aset tidak berwujud seperti hak paten atau bisa juga goodwill. Kemudian kalau misalkan dia liabilitas atau kewajiban. Liabilitas itu kan adalah utang atau kewajiban masa kini perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu. Nah, penyelesaian kewajiban ini ya biasanya memerlukan pengorbanan sumber daya seperti pembayaran kas atau penyerahan jasa di kemudian hari. Nah, contohnya apa? Contohnya utang usaha terkait dengan pembelian barang yang belum dibayar kan. Terus ada juga yang namanya utang bank, utang gaji karyawan, utang pajak, kemudian pendapatan diterima di muka. Atau bisa kita bilang uang diterima tapi jasanya belum kita berikan, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya equity. Equity atau ekuitas itu adalah hak sisa atau klaim pemilik atas total aset perusahaan setelah dikurangi seluruh liabilitas. Nah, singkatnya, ekuitas itu kan adalah modal bersih yang benar-benar dimiliki oleh pemilik bisnis. Ya, contohnya apa? Contohnya modal saham, saldo laba, modal pemilik, dan fee. Ya. Itu persamaan akuntansi. Terus bagaimana pendapatan dan beban mempengaruhi ekuitas? Misalkan ada pertanyaan seperti itu.
Kalau misalkan pendapatan ya, setiap kali perusahaan berhasil menjual barang atau jasa, pendapatan akan meningkat. Nah, kenaikan pendapatan otomatis akan meningkatkan laba bersih, yang pada akhirnya itu akan menambah nilai dari ekuitasnya. Terus selanjutnya ada beban. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis, ya, seperti gaji, listrik, sewa. Nah, ini akan menurunkan laba bersih. Artinya akan mengurangi nilai dari ekuitas itu. Ada lagi yang namanya FRIVE atau dividen. Penarikan uang tunai oleh pemilik untuk keperluan pribadi, ya, atau pembagian keuntungan kepada pemegang saham berbentuk dividen secara langsung mengurangi nilai ekuitas perusahaan. Itu untuk persamaan akuntansinya. Di sini ada yang namanya komponen utama modal pemegang saham. Yang pertama itu adalah modal setoran. Nah, modal setoran ini ya, eh, dana yang secara langsung diinvestasikan oleh pemilik atau pemegang saham ke dalam perusahaan. Komponen utamanya itu meliputi modal saham, ya, bisa saham biasa ataupun juga saham preferen. Nah, nilai nominal saham yang diterbitkan oleh perusahaan, agio saham terkait dengan selisih lebih yang diterima perusahaan dari hasil penjualan saham di atas nilai nominalnya. Jadi dalam akuntansi ya, untuk badan usaha berbentuk PT, ya, modal pemegang saham ini merupakan representasi dari hak residual pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Namun secara umum ya, komponen utama modal pemegang saham itu terbagi menjadi dua kategori, ya. Yang pertama itu modal yang disetor, kemudian eh, modal yang terbentuk dari internal. Nah, modal yang disetor tadi ya, atau modal setoran ini kan merupakan jumlah uang tunai atau aset lain secara nyata diserahkan oleh para pemegang saham kepada perusahaan untuk ditukarkan dengan lembar saham. Dia mempunyai komponen. Komponen ini terdiri dari modal saham, terus agio saham. Nah, modal saham ini itu kan nilai total saham yang diterbitkan berdasarkan nilai nominalnya. Atau eh, kita bisa sebut dengan saham preferen dan saham biasa. Kalau dia saham preferen, itu kan saham yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas dalam pembagian dividen atau likuidasi aset. Sedangkan untuk saham biasa itu merupakan saham standar yang memiliki hak suara dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Beda lagi dengan agio saham atau tambahan modal di setor. Agio saham ini merupakan kelebihan uang yang diterima perusahaan di atas nilai nominalnya, ya, saat saham tersebut dijual ke pasar. Nah, misalkan ada saham biasa dengan nilai nominalnya itu Rp1.000 ya, contohnya. Dijual dengan harga pasar itu 1.500 per lembar. Maka 1.000 itu dicatat sebagai saham biasa dan 500 itu dicatat sebagai agio saham biasa. Ini berkaitan dengan eh, tugas tiga yang sedang kalian kerjakan ya. Kalau Ibu ingatkan kembali, tugas tiga ini
masih ada yang belum submit ya. Kalau misalkan memungkinkan, silakan disubmit sebelum waktu atau batas waktunya habis. Kemudian ada yang namanya laba ditahan. Nah, laba ditahan ini adalah dana yang berasal dari aktivitas operasional perusahaan sendiri. Laba ditahan merupakan akumulasi dari seluruh laba bersih yang diperoleh perusahaan sejak berdiri dan tidak dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Nah, dana ini diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan untuk pengembangan atau operasional. Terus ada yang namanya fungsi dari laba ditahan ya. Perusahaan ini memiliki eh, untuk menahan labanya atau tidak membagikan semuanya sebagai dividen demi beberapa tujuan. Nah, bisa juga bisa jadi tujuannya itu untuk pembiayaan ekspansi atau membeli aset tetap baru ya, bisa berbentuk tanah, gedung, mesin ya, atau bisa juga untuk mendanai proyek riset dan pengembangan produk baru. Nah, selain itu juga bisa digunakan untuk pelunasan utang. Nah, membayar kewajiban jangka panjang seperti utang bank atau utang obligasi untuk mengurangi beban bunga di masa depan. Yang ketiga, ya, fungsi utamanya itu untuk cadangan kerugian. Ya, menjadi bantalan finansial jika perusahaan menghadapi masa sulit atau kerugian operasional di masa mendatang. Jadi dia menyiapkan uh, labah ini untuk cadangan akan mengalami kerugian misalkan ya. Dia untuk jaga-jaga lah istilahnya. Oke. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi nilai laba ditahan ini? Ya, nilai saldo laba ditahan akan terus bergerak setiap periodenya karena faktor berikut. Apa saja faktornya? Faktornya itu ada faktor penambah dan ada juga faktor pengurang. Kalau dia faktor penambahnya itu ada yang namanya laba bersih dan penyesuaian periode sebelumnya. Seperti kita ketahui ya, laba bersih itu kan keuntungan bersih setelah pajak yang diperoleh perusahaan dari laporan laba rugi. Kalau penyesuaian periode sebelumnya itu adalah koreksi kesalahan pencatatan laporan keuangan tahun lalu. Tapi sifatnya dia menambah laba. Itu faktor penambah. Kalau dia faktor pengurang, ada rugi bersih, terus ada pengumuman dividen. Kalau dia rugi bersih, ya beban perusahaan lebih besar daripada pendapatannya. Namun ketika ada pengumuman dividen, ya baik berupa dividen kas maupun dividen saham, laba ditahan berkurang pada saat dividen tersebut diumumkan, bukan saat dibayar. Itu. Nah, di sini misalkan jika sebuah perusahaan itu mengalami kerugian kumulatif yang sangat besar dari tahun ke tahun hingga melebihi akumulasi laba yang pernah ditahan, maka saldo laba ditahan akan bernilai negatif atau berada di posisi debit ya. Kondisi saldo laba ditahan yang negatif ini disebut sebagai defisit dan akan disajikan sebagai pengurang total ekuitas di laporan posisi keuangan. Tuh. Ini ada yang rumus dasarnya ya, konsep modal pemegang saham itu sangat erat kaitannya dengan persamaan dasar akuntansi. Tadi sudah kita bahas ya, aset sama dengan kewajiban
ditambah dengan modal pemegang saham. Nah, dengan memodifikasi persamaan tersebut, bisa juga menjadi modal pemegang saham sama dengan total aset dikurangi dengan total kewajiban. Nah, jadi modal pemegang saham yang positif itu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset yang cukup untuk melunasi semua kewajibannya. Nah, nilai ini adalah indikator penting kesehatan finansial dan digunakan oleh analis untuk mengevaluasi stabilitas dan nilai perusahaannya. Nah, ini ada perbedaan berbagai sumber modal sendiri dari suatu perusahaan. Ada yang namanya modal setoran, ada laba ditahan, ya. Dari kriteria sumber dananya, kalau dia modal setoran itu dia eksternal, artinya dari luar atau pemegang saham ya. Dana ini berasal dari investasi langsung pemilik atau pemegang saham saat membeli saham. Kalau laba ditahan itu dari internal atau dari dalam operasional lah. Dana ini berasal dari akumulasi laba bersih perusahaan dari waktu ke waktu yang tidak dibagikan sebagai dividen. Itu sumber dananya. Ada yang dari eksternal, ada yang dari internal. Kemudian kalau dilihat dari sifat atau tujuan, mencerminkan hak kepemilikan dan investasi awal atau tambahan oleh pemegang saham. Ini adalah modal dasar perusahaan. Kalau dia modal setoran, kalau dia laba ditahan, dia mencerminkan hasil kinerja perusahaan digunakan untuk reinvestasi, ekspansi, atau sebagai cadangan untuk resiko. Kalau dilihat dari komponen utama, ya, modal setoran itu modal saham dan tambahan modal di setor, ya. Dia ini termasuk ke nilai nominal saham biasa dan preferen ditambahkan dengan modal di setor atau agio saham. Terus komponen utama dari laba ditahan itu adalah saldo laba. Akumulasi laba dikurangi semua dividen yang telah dibayar. Sering juga mencakup dengan cadangan umum. Itu komponen utamanya. Selanjutnya itu ada pengurangannya. Modal setoran itu hanya berkurang jika terjadi penarikan kembali saham, misalnya pembelian treasury stock atau pengurangan modal resmi lainnya. Kalau dia laba ditahan, dia berkurang setiap kali perusahaan membagikan dividen atau dia menderita kerugian bersih di periode tertentu, mengalami ya kerugian bersih. Terus ada aspek hukumnya ya. Kalau dia modal setoran, ini nilai nominal modal saham seringkali memiliki implikasi hukum atau legal kapital dan tidak dapat dibagikan kepada pemegang saham sebelumnya. Sebelum pembubaran perusahaan. Terus untuk laba ditahan ya, dia lebih fleksibel. Secara hukum dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen asalkan memenuhi batasan dan persetujuan dari RUPS tadi. Nah, ini adalah perbedaan berbagai sumber modal sendiri dari suatu perusahaan. Nah, setelah itu ya ada yang namanya menghitung jumlah pajak penghasilan yang terutang dan yang menjadi beban perusahaan untuk periode tertentu. Karena di sesi ke-8 ya,
Setelah Ibu cek, ini pembelajaran pada modul 2 ya. Ini termasuk mahasiswa diharapkan mampu menghitung jumlah pajak penghasilan yang terutang dan menjadi beban perusahaan untuk periode tertentu. Jadi Ibu jelaskan sekilas untuk pajak penghasilan ya, PPh yang terutang dan yang menjadi beban perusahaan untuk periode tertentu. Biasanya itu 1 tahun pajak ya. Dilakukan melalui beberapa langkah di mana hasilnya adalah PPh badan terutang. Nah, beban pajak ini adalah salah satu komponen terbesar dalam laporan laba rugi perusahaan di Indonesia atau PPh badan. Bagaimana langkah-langkahnya menghitung PPh badan terutang? Yang pertama itu menghitung penghasilan kena pajaknya dulu atau PKP. Kemudian menghitung PPh terutang ya, bisa menggunakan tarif yang berlaku ya. Terus yang ketiga itu menghitung PPh kurang atau lebih bayar. Nah, PPh terutang ini adalah jumlah penghasilan ya atau PPh yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Nah, dalam hal ini kita eh, untuk perseroan berarti dia merupakan termasuk ke badan ya karena dia perusahaan. Terus untuk rumus PPh terutang ya, PPh terutang sama dengan penghasilan kena pajak dikali dengan tarif pajak. Nah, tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak badannya. Kalau untuk di wilayah kita ya di Indonesia, tarif PPh itu seperti PT, CP, firma atau koperasi itu memang diatur pada peraturan perpajakan ya atau undang-undang HPP. Kemudian peraturan pemerintah ya nomor 55 tahun 2022 kalau tidak salah ya. Nah, secara umum tarif pajak ini tidak bersifat tunggal, melainkan dibagi berdasarkan skala omset atau peredaran bruto perusahaan dalam 1 tahun pajak. Nah, tarif umum PPh badan itu tarif dasarnya 22% ya dikali dengan penghasilan kena pajaknya. Nah, dia tergantung dengan omsetnya juga ya. Kalau dia tarif fasilitas pasal 31E-nya, omsetnya 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Tuh. Kalau misalkan dia kurang dari 4,8 ya, dia kena PPh final bulanan 0,5 dikali dengan omset bruto bulanan. Kemudian setelah menghitung PPh terutang, baru bisa menghitung PPh kurang atau lebih bayar. Apakah dia kurang bayar atau dia lebih bayar? Gitu. Nah, ini menghitung penghasilan kena pajak. PKP ya, penghasilan kena pajak itu adalah dasar perhitungan PPh. PKP dihitung dari laba neto komersial yang disesuaikan dengan ketentuan perpajakan atau koreksi fiskal. PKP sama dengan
penghasilan neto fiskal dikurangi dengan kompensasi kerugian fiskal. Hitung laba neto komersial diperoleh dari laporan laba rugi perusahaannya. Kemudian lakukan koreksi fiskal. Sesuaikan laba neto komersial menjadi penghasilan neto fiskal dengan mengeluarkan pendapatan atau biaya yang tidak diakui dalam peraturan pajak atau koreksi positif. Kemudian memasukkan pendapatan atau biaya yang diakui secara fiskal tetapi tidak diakui secara komersial atau koreksi negatif ini. Terus tentukan PKP. Nah, kurangi penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian fiskal. Jika ada kerugian pada tahun-tahun sebelumnya yang masih bisa dikompensasikan. Itu untuk menghitung penghasilan kena pajak. Selanjutnya, ini untuk menghitung PPh terutang menggunakan tarif yang berlaku. Nah, ini ya, karena tadi Ibu sudah sebutkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku ya, dia tarifnya adalah 22%. Nah, penggunaan tarif ini memiliki beberapa variasi berdasarkan jumlah peredaran bruto atau omset perusahaan. Yang pertama itu kalau dia kurang lebih besar dari 50 miliar per tahun. Terus omset 4,8 sampai dengan 50 per tahun. Fasilitas pengurangan tarif PPh pasal 31E tadi ya. Pasal 31 mana tadi? Kan. Nah, karena omsetnya 4,8 sampai dengan 50 miliar. Kemudian jika omsetnya kurang dari 4,8 per tahun, dia dikenakan dengan PPh final untuk UMKM. Selanjutnya kita menghitung PPh kurang atau lebih bayar. Setelah PPh terutang dihitung ya, kurangi dengan kredit pajak yang telah dibayarkan oleh perusahaan atau dipotong oleh pihak lain selama periode pajak yang bersangkutan. Nah, PPh kurang atau lebih bayar itu didapat dari PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak. Kredit pajak atau PPh yang sudah dibayar itu meliputi PPh pasal 21 ya. Terus PPh pasal 22 dan 23. Terus kemudian ada PPh pasal 24. Ya, kalau PPh pasal 25 itu angsuran bulanan, artinya cicilan PPh yang dibayar sendiri oleh perusahaan setiap bulan. Kemudian untuk PPh pasal 22 dan 23, itu pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain, ya misalnya PPh atas bunga, sewa, royalti, atau atas transaksi impor dan penjualan barang tertentu. Kalau dia PPh pasal 21 itu terkait dengan kredit pajak atas penghasilan yang telah dikenakan di luar negeri. Itu untuk menghitung PPh kurang dan lebih bayar. Nah, perbedaan jenis-jenis dividen yang umum dibagikan oleh suatu perseroan. Ada perbedaan berdasarkan bentuk pembayarannya ya. Nah, ini jenis dividen, bentuk pembayarannya, dampak pada perusahaan, terus dampak pada pemegang saham, dan tingkat popularitas. Nah, jenis dividen itu ada dividen tunai ya. Terus untuk dividen tunai ini bentuk pembayarannya dia uang tunai,
Dampak pada perusahaannya itu mengurangi kas dan laba ditahan perusahaan. Kalau dia dampak dari pemegang saham, dia menerima penghasilan langsung atau uang tunai yang dapat digunakan. Kalau di tingkat popularitas ya, untuk dividen tunai ini dia paling umum dan disukai oleh investor. Nah, untuk dividen saham, ya, dividen saham ini bentuk pembayarannya itu saham tambahan perusahaan sendiri. Kemudian dia mengurangi laba ditahan dan meningkatkan modal saham atau tambahan modal disetor. Tidak ada perubahan pada total ekuitas. Kemudian dia jumlah lembar sahamnya itu bertambah, namun persentase kepemilikan totalnya tidak berubah. Terus tingkat popularitasnya dia umum karena digunakan untuk menghemat kas atau menambah likuiditas saham. Itu untuk dividen saham atau stok dividen. Kalau dia dividen properti, dia aset non kas ya, misalnya sekuritas perusahaan lain, properti atau produk. Terus dia mengurangi aset non kas dan laba ditahan. Kemudian dia menerima aset fisik atau sekuritas yang nilainya setara dengan dividen. Tingkat popularitasnya ini sangat jarang karena biasanya dia kasnya terbatas. Yang selanjutnya ada dividen janji utang ya atau scrip dividen. Surat janji utang jangka pendek ya berbentuk wesel bayar. Ya, ini menimbulkan kewajiban jangka pendek atau utang dan mengurangi laba ditahan. Dampaknya pada pemegang saham yang menerima surat utang yang akan dibayarkan dengan atau tanpa bunga di masa depan. Nah, tingkat popularitasnya ini jarang jika perusahaan ingin menunda pembayaran kas saja. Ini perbedaan jenis dividen yang umum dibagikan oleh suatu perseroan. Jadi yang paling umum itu adalah dividen tunai, ya. Dia berbentuk uang tunai atau kas. Nah, selanjutnya perbedaan berdasarkan waktu pembagian. Ada yang namanya dividen interim, ada yang namanya dividen tunai. Waktu pembagian, kalau dividen eh, final, dividen interim ya dibayarkan sebelum tahun buku berakhir di tengah tahun ya. Kalau yang final dia dibayarkan setelah tahun buku berakhir. Dasar pengambilan keputusannya untuk dividen interim itu dia berdasarkan laba sementara dan harus disetujui oleh Dewan Komisaris atau sesuai anggaran dasar. Kalau dividen tunai berbeda ya, karena dia berdasarkan laba bersih final tahunan dan harus disetujui serta ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham atau ROPS tadi. Jenis dividen khusus. Nah, ada yang namanya dividen likuidasi ya. Dividen yang dibayarkan bukan dari laba ditahan, melainkan dari pengambilan sebagian modal investasi pemegang saham. Terjadi ketika perusahaan sedang dalam proses likuidasi atau pembubaran, atau bisa juga dia mengurangi secara permanen operasi bisnisnya. Secara akuntansi ya, mengurangi akun modal setoran atau bukan laba ditahan secara pajak biasanya dianggap sebagai pengembalian pokok modal, bukan penghasilan. Ini adalah teknis pencatatan ya dalam hal pembagian dividen tunai atau pembagian dividen saham. Satu itu pembagian dividen tunai atau cash dividen. Dividen tunai ini
melibatkan 3 tanggal penting dalam pencatatannya. Yang pertama itu tanggal pengumuman, terus tanggal pencatatan, yang ketiga adalah payment date atau tanggal pembayaran. Kalau dia pada tanggal pengumuman, ya, perusahaan ini resmi mengumumkan jumlah dividen yang akan dibayarkan. Kewajiban atau liabilitas segera timbul. Nah, berarti akun yang di sampingnya itu mencatat pengumuman dividen tunai. Apa akunnya? Laba ditahan pada utang dividen tunai. Itu pada saat pengumuman. Terus pada saat pencatatan ya, tidak ada jurnal yang dibuat pada tanggal ini. Jadi tanggal ini hanya berfungsi untuk menentukan siapa saja pemegang saham yang berhak menerima dividen. Nah, tidak ada jurnal pada saat tanggal pencatatan. Kemudian pada saat pembayaran atau payment date ya, perusahaan ini melunasi kewajibannya yang telah diakui pada tanggal pengumuman tadi. Nah, jadi ada akunnya pada saat dia membayar dividen tunai. Di sebelah debit itu ada utang dividen tunai, di sebelah kreditnya ada kas. Oke. Kemudian selanjutnya itu pembagian dividen saham atau stok dividen. Dividen saham ini adalah pembagian saham tambahan kepada pemegang saham yang sudah ada. Perlakuan pencatatannya bergantung pada ukurannya. Di sini eh, ada yang namanya dividen saham kecil ya. Biasanya kurang dari 20 sampai 25% dari jumlah saham yang beredar. Dicatat sebesar nilai pasar wajar pada saham ya pada tanggal pengumumannya. Nah, adakah jurnalnya? Ya, tentu ada. Pada saat dia mencatat pengumuman dividen saham kecil ya, ada sebelah debit itu laba ditahan, kemudian di sebelah kreditnya modal saham biasa yang dapat diterbitkan dan tambahan modal disetor atau agio saham. Ya. Itu pada saat mencatat pengumuman dividen saham kecil. Yang ke B ya, dividen saham besar. Ada kecil, ada besar tentunya ya. Biasanya ini lebih dari 20 sampai 25% dari jumlah saham yang beredar. Terus dicatat sebesar nilai nominal saham pada tanggal pengumuman. Laba ditahan pada modal saham yang dicatat yang dapat diterbitkan. Yang ketiga ya atau yang C pada tanggal penerbitan saham atau tanggal pembayaran. Setelah saham diterbitkan, akun modal saham yang dapat diterbitkan ditutup ke akun modal saham biasa. Jadi ini adalah akun untuk mencatat penerbitan saham dividen. Di sebelah debit ada modal saham biasa yang dapat diterbitkan. Sebelah kreditnya ada modal saham biasa. Terus yang ketiga pemecahan saham atau stock split ya. Pemecahan saham ini adalah peningkatan jumlah saham yang beredar dan penurunan nilai nominal ya per lembar secara proporsional. Tujuannya itu membuat harga saham lebih terjangkau. Tapi dia secara teknis ya pemecahan saham itu bukanlah transaksi yang melibatkan pengalihan nilai, melainkan hanya perubahan struktural pada akun ekuitas. Nah, pencatatan jurnal ya, ya tidak ada jurnal yang dibuat untuk mencatat pemecahan saham.
Dia hanya mempengaruhi jumlah fisik saham dan nilai nominalnya, bukan nilai moneter total ekuitas. Jadi untuk pemecahan saham atau stock split ini tidak ada jurnal yang kita buat. Nah, ini adalah eh, laporan laba ditahan ya, contoh dari PT Maju Terus ya, untuk tahun yang berakhir di 31 Desember 2025. Nah, ada saldo laba ditahan 1 Januari 2025. Kemudian ada penambahnya, itu laba bersih di tahun 2025. Terus ada terus dikurangi ya, dikurangi dengan dividen tunai yang diumumkan sebesar 50 juta. Ada kapitalisasi dividen saham, terus koreksi periode sebelumnya itu nol ya, tidak ada. Ada lagi penyisihan laba ditahan untuk dana ekspansi. Jadi total saldo labahnya, total laba ditahan yang tersedia itu 750 juta, terus dikurangi total pengurangnya itu 165 juta. Jadi untuk saldo laba ditahan 31 Desember itu sebesar 585 juta rupiah. Nah, ini contoh laporan laba ditahan. Oke. Mungkin ada yang perlu didiskusikan terlebih dahulu atau kita lanjut saja. Nah, ya ini untuk laporan laba ditahannya ya, contoh dari PT Maju Terus. Oke, dah. Itu materi untuk akuntansi perseroan 2 ya, secara singkatnya. Oke, kita lihat ini materinya. Di sesi ke-8 itu ya materinya untuk akuntansi perseroan 2 itu ada ya materi inisiasinya. Ini cuman untuk menambahkan saja ya dari yang sudah ada di akun masing-masing. Di situ ada PPT-nya ya, akuntansi untuk perseroan 2. Dia eh, sama saja ya, jenis-jenis dividen, pencatatan, penutupan akun, terus laporan penyusunan laba ditahan ya. Jadi dia poin-poinnya saja untuk di akun. Jadi Ibu menambahkan lebih lah, lebih menguraikan lagi terkait dengan materi di sesi 8 ini. Nah, tadi Ibu cek juga ya untuk tugas 3 di sesi ke-7 ya. Untuk kelas 24 yang yang baru submit itu 19 dari 30 mahasiswa ya. 19 dari 30 mahasiswa berarti ada 11 lagi ya yang belum submit. Kalau dilihat dari due date-nya itu sampai 8 Juninya. Masih ada hari esok terakhirnya sampai jam 3 ya. Sebelum ditutup ya, tolong disubmit
tugasnya untuk di kelas. Tunggu ya. Untuk di kelas 23 tugas 3 yang submit baru 20 orang. Artinya ada 10 lagi yang belum submit. Ya, silakan dikumpulkan tugasnya. Tolong dicek benar-benar ya, karena kemungkinan jangan buru-buru maksud Ibu. Kalau misalkan sudah benar kamu submit, pastikan dia sudah masuk ya, benar-benar tersubmit. Jadi tidak ada kesalahan lagi. Karena takutnya lagi jaringannya lagi tidak dalam kondisi baik atau ada masalah lainnya. Jadi kita rasa sudah submit, ternyata belum. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ibu sekalian absen ya untuk kelas 23 dulu. Meili Revalina Tan ada? Tolong yang dipanggil kalau bisa direspon ya kalau ada. Septiana Triwianti, Dwi Puji Lestari, Dwi Puji Lestari tidak ada. Oktaviani, Angelica, Hadir Ibu. udah. Deva Septiani, Hadir Bu. Herda Mantoro, Firman Hidayat, Firman Hidayat nggak ada ya. Intan Nuraini, Intan Nuraini, Intan nggak ada. Reza Ramadhani, Hadir, Bu. ya. Melisa Putri, Hadir, Bu. oke. Mutia Mandala, Marlina Anggraini, Hadir, Ibu. oke. Firman Ramadan, Firman Firman, Ramadan hadir, Bu. oke ada ya. Rifki Fadilah, belum ada. Rifki belum ya. Ane Mariam, Ane Hadir, Mariam Bu. Hadir. tidak.
Ifta Hadir Ibu. Fitriani ya. Ifta Fitriani ada. Salsakila Apriliani. Salsakila Apriliani. Yulianti Anggiani. Hadir, Bu. Ya. Jihan Almaida. Tisha Aulika Nuri. Afifa Atohiro. Ada ya. Terus Julia Martinez. Hadir, Bu. Oke. Lita Ayu Lestari. Lita Ayu Lestari. Ada Lalita Sarah Cahyani. Rani Mahdalena. Rani Mahdalena. Ada Putri Eka Meisya. Nggak ada. Risma Adinia Pratiwi. Siti Nurhaini. Nggak ada. Sophie Octavia. Oke, Ibu lihat kelas ini ada nggak yang izin ya? Sakila, terus Sakila, Sal, Sakila. Ada perasaan ini. Salsakila Apriliani. Excuse ya. Kemudian Septiana Triwianti. Septiana, oke, tunggu ya Septiana. Oke. Terus ada Nurmala Helda. Nurmala, Nurmala, Nurmala. Helda. Oke, Gita Fitria Cahyani. Gita. Theo. Ada, oke. Oke ya, sementara untuk kelas 23 Ibu simpan dulu, tolong nanti konfirmasi kalau misalkan ada yang hadir tapi belum terrecord untuk kehadirannya. Terus yang izin, tolong di grup WA itu disebutkan nama lengkap beserta kelasnya. Karena kalau misalkan tidak ditulis nama lengkap, eh, ada yang akunnya itu tidak ada namanya kan, cuman ada panggilannya saja. Nanti keliru Ibu dalam memasukkan di akun. Selanjutnya kita absen untuk kelas 24. Kelas 24.
Yang pertama ada Setiari Utaminingsih. Ada? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Laurisa Nova Resinta. Ada ya. Janiar Trimurwani. Janiar ada. Tiara Amelia. Hadir, Bu. Ada. Ade Agus Yudiatmika. Ada. Wiwin Rahayu. Iya, Bu, hadir. Ada ya. Oke. Devita Iya, hadir. Lule. Devita Lule. Oke. Mulia Rahmi. Hadir, Ibu. Oke. Ahmad Mikhail Rafsanjani. Hadir, Bu. Oke. Ahmad. Ini Ahmad ini Tuweb 1 sama Tuweb 2 ikut nggak ya? Yang satu ikut, yang dua enggak, Ibu. Oh, yang 2 enggak ya. Oke. Siti Nurhaliza. Nggak ada ya. Ricky Ferizon. Septi Dwi Siswandi. Hadir, Bu. Ada. Oke. Dita Maharani. Hadir, Bu. Oke. Darmawan Theo Saputra. Ada. Firman Nugraha. Hadir, Bu. Oke. Salsabila Zulfa. Irfan Nurhidayatullah. Tri Rumiasih. Hadir, Bu. Hadir. Oh, Irfan ada ya? Iya, Bu. Irfan ada. Terus Tri Rumiasih ada tadi ya? Iya, Bu, hadir. Oke. Gita Fitria Cahyani. Gita Fitria Cahyani. Akila Septilani. Ini yang di grup sepertinya ada yang izin ya. Akila. Enggak namanya Akila. Tadi sepertinya ada. Oh ya, ada Akila. Ini hadir ya. Triska Anggra ini ada. Hadir, Bu. Oke. Dede Mulyana. Dede Mulyana. Adisti Wulandari. Hadir, Bu. Ada. Dede Siti Latifah. Ini kembar apa ya? Dede Mulyana sama Dede Siti Latifah. Dwi Rahayu ada? Dwi Rahayu. Salsakila tadi ada nggak ya? Setia, oke. Lalu Erindra Permana Raharjo. Nggak ada. Nabila Aditya Subagio. Nurmala Helda Manulu. Nah, ini yang izin. Tadi Nurmala izin. Robiatul Adawiyah. Nggak ada. Terus Siti Alvina Anastasia. Oke, Bu cek lagi ya. Ada namanya Dermawan Theo Saputra. Oke.
izin. Terus Wiwin, Wiwin Rahayu. Tadi ada ya? Ada. Iya, Bu, hadir, Bu. Wiwin. Iya. Kamu di grup tadi izin ya? Masih itu web tadi? Iya, Oke. udah selesai. Oh, udah selesai ya. Gita Fitria. Gita Fitria. Terus Helda tadi sudah. Septiana. Septiana. Salsakila tadi. Oke. Herindra. Herindra. Oke. Oke, untuk sementara absennya Ibu simpan dulu ya. Sama seperti tadi, yang hadir silakan cek lagi ya nanti di akunnya masing-masing. Yang tidak bisa hadir atau izin bisa di list di grup WA ya. Nama lengkap sama kelasnya ya biar bisa Ibu rekap ulang nanti. Eh, Kemudian tolong sebelum kita tutup ya, yang bisa kameranya di-on kan, silakan Ibu mau foto dulu sebagai bukti bahwa kita sudah melaksanakan web 3 hari ini. Oke, 1, 2, 1, tunggu ya, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Oke. Oke ya untuk TUEM terakhir kita, TUEM 3. Ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kebersamaannya selama 8 sesi pertemuan ya di mata kuliah Akuntansi Keuangan Dasar. Baik di kelas 24 dan 23 ya. Semangat untuk mengikuti UAS selanjutnya ya. Semoga mendapatkan nilai memuaskan sesuai dengan harapan ya. Belajar terus, semangat terus, semoga sehat dimanapun kalian berada ya. Ibu mohon maaf karena mungkin selama menjadi tutor di kelas kamu, kelas 24, kelas 23 ya, mungkin ada kesalahan atau kekurangan ya, mohon maaf. Terus terima kasih juga sudah selalu semangat dalam mengikuti diskusi, tugas, dan TWEB ya. Terima kasih sekali lagi. Akhir kata Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, Makasih, Bu. ya, sukses selalu ya. Amin. 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 Makasih ya Bun, atas bimbingannya Bu. Semoga sehat selalu. Amin, sama.